Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menyelami materi dari sebuah wawancara yang menarik sekali dengan wirausahawan Alex Hormozi. Dia membedah perjalanannya dari nol dan ini memicu satu pertanyaan besar ya. Betul sekali. Pertanyaannya kan intinya, saat seseorang mau memulai usaha, apa sih sebenarnya rintangan terbesarnya? Apakah ini yang pertarungan di dalam kepala, soal mengatasi rasa takut, keraguan gitu, atau apakah ini soal hal-hal yang lebih praktis, punya ide bagus, keterampilan yang mumpuni, sama strategi bisnis yang benar-benar solid? Kalau buat saya, setelah mendalami materi ini, jelas sekali bahwa rintangan terbesarnya itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dari sisi psikologis, Hormozi menunjukkan bahwa tanpa keberanian untuk melangkah dan siap gagal, ya strategi secanggih apapun itu cuma bakal jadi pajangan di rak buku. Mentalitas itu krusial. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Namun, materi ini menurut saya lebih menekankan bahwa mentalitas saja tidak cukup. Ia harus berdiri di atas fondasi yang praktis dan teruji. Keberanian tanpa kompetensi pada akhirnya hanyalah kecerobohan yang mahal. Oke, mari kita mulai dari argumen saya. Rintangan terbesar bagi calon wirausahawan itu ya rasa takut yang melumpuhkan. Bukan takut biasa, tapi takut akan kegagalan, takut dihakimi orang terdekat, takut malu. Dan bukti paling kuat datang dari kisah Hormozi sendiri. Dia kan mengaku punya semua buku bisnis, sudah baca semuanya. Tapi dia bilang tidak bisa menggunakan satupun dari mereka. Kenapa? Karena dia begitu takut pada pendapat ayahnya. Momen terobosannya itu bukan saat dia menemukan formula bisnis ajaib. Momennya adalah sebuah keputusan psikologis yang sangat personal. Dia sadar mimpi ayahnya harus mati agar mimpinya bisa hidup. Itu pertarungan internal. Bahkan dia bilang, yang dibutuhkan pemula bukanlah taktik, tapi keberanian untuk bersedia salah. Ini menegaskan bahwa perang pertama dan utama terjadi di dalam pikiran. Tanpa memenangkan pertarungan itu, semua hal praktis tidak akan pernah dimulai. Nah, ini bagian yang menarik buat saya. Karena kalau kita lihat lebih dekat, tindakan pertamanya setelah mengambil keputusan berani itu justru sangatlah praktis dan penuh perhitungan. Dia tidak langsung lompat ke jurang dengan modal berani saja. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pekerjaan dengan upah minimum di sebuah gym. Tujuannya sangat strategis, untuk mempelajari bisnis gym. Ini bukan tindakan emosional, ini investasi waktu untuk dapat keterampilan praktis. Ini menunjukkan prioritasnya. Terus, lihat kerangka kerja yang dia tawarkan. 3P, Pain, Profession, Passion. Ini bukan soal meditasi atau afirmasi positif kan? Ini adalah alat analisis yang dingin dan terstruktur untuk memvalidasi sebuah ide. Bahkan lebih jauh lagi, dia memberikan formula matematis kapan seseorang boleh berhenti kerja. Punya tabungan untuk 3-6 bulan pengeluaran dan punya pendapatan sampingan yang setara gaji utama. Ini manajemen risiko yang sangat rasional, bukan lompatan keyakinan buta yang didasari keberanian semata. Saya lihat poin Anda soal alat-alat praktis itu. Tapi pemicu untuk berani menggunakannya tetap datang dari psikologi. Mari kita dalami soal rasa takut ini. Hormozi memberikan analogi yang brilian tentang amigdala versus korteks prefrontal. Rasa takut itu kan sifatnya seringkali kabur dan irasional. Kalau aku gagal, hidupku akan hancur. Amigdala kita mengambil alih. Solusi yang dia tawarkan adalah sebuah latihan mental. Sebuah alat psikologis. Ubah ketakutan yang abstrak itu menjadi skenario terburuk yang super spesifik. Dan apa skenario spesifiknya? Ya, itu dia. Ketika dirinci, skenarionya seringkali tidak seseram itu. Oke, skenario terburuknya adalah aku harus tidur di sofa teman selama sebulan. Atau aku harus pindah lagi ke rumah orang tua. Dengan membuat ketakutan itu konkret, kita mematikannya. Kita memindahkan kendali dari amigdala yang panik ke korteks prefrontal yang bisa berpikir logis. Jadi, wawasan kuncinya di sini bukan cuma berani, tapi bahwa keberanian itu adalah sebuah keterampilan yang bisa dilatih. Hormozi mengajarkan kita cara melatihnya. Ini adalah alat praktis untuk pikiran, sebuah proses internal untuk mengelola emosi. Saya kurang yakin dengan penalaran itu. Saya justru melihatnya sebaliknya. Proses yang Anda sebut membuatnya spesifik, itu sendiri, itu adalah sebuah tindakan perencanaan praktis, bukan hanya psikologis. Itu adalah bentuk analisis resiko dan pembuatan rencana darurat. Itu strategi. Bagaimana bisa? Itu jadi strategi. Itu kan cuma membayangkan skenario. Seseorang tidak hanya menenangkan rasa takutnya.
Dia secara aktif mengidentifikasi jaring pengaman yang praktis dan nyata. Keberanian itu tidak muncul dari ruang hampa loh, ia muncul dari persiapan praktis ini. Mengetahui bahwa ada rencana B yang konkret, membuat langkah A menjadi tidak terlalu menakutkan. Jadi alat psikologis yang Anda sebut itu sebenarnya ditopang oleh fondasi perencanaan yang sangat nyata. Itu bukan sekedar trik pikiran, itu hasil dari melihat realitas secara strategis. Keberaniannya muncul karena ada rencana darurat. Oke, saya bisa lihat logika itu. Jadi mungkin bukan murni psikologis, tapi lebih seperti psikologi yang didukung oleh perencanaan. Tapi tetap saja, pemicu awalnya harus datang dari dalam kan? Rencana itu tidak akan dibuat jika seseorang masih lumpuh oleh rasa takut untuk bahkan memikirkannya. Dan ini membawa kita ke titik selanjutnya. Pendekatan yang sama, praktis versus emosional, juga sangat terlihat dalam cara Hormozi membahas sumber ide bisnis. Dia sangat menekankan pada pain atau rasa sakit dan passion atau gairah. Ini adalah pendorong yang sangat pribadi dan emosional. Contohnya tentang masalah pernapasannya sendiri yang membuatnya frustrasi, yang kemudian mengarah pada ide produk yang kuat. Ini menunjukkan bahwa bisnis terbaik lahir dari semangat seorang misionaris, seseorang dengan koneksi emosional yang mendalam terhadap masalah yang ingin dipecahkannya. Keunggulan ini bersifat psikologis dan sulit ditiru. Ini keunggulan kompetitif yang sejati. Saya justru melihat pilar profession atau profesi sebagai yang paling kuat dan bisa diandalkan dari ketiga P itu. Hormozi sendiri menyebutnya sebagai salah satu cara paling terbukti untuk menghasilkan uang. Kenapa? Karena ekonomi sudah memvalidasi nilai dari keterampilan tersebut. Ini pendekatan yang berbasis pasar, sangat praktis. Gairah itu bagus, ya, sebagai bonus. Tapi, bisnis yang didirikan di atas keterampilan profesional yang sudah ada permintaan pasarnya, punya probabilitas berhasil yang jauh lebih tinggi. Tapi bukankah gairah yang membuat bisnis itu unik dan bisa bertahan? Gairah tanpa kompetensi praktis tidak akan bertahan lama. Ingat cerita yang dia bagikan tentang investor Regal Cinemas? Sang investor tidak berinvestasi karena melihat semangat dan gairah si pendiri. Dia berinvestasi karena pendiri itu punya pengetahuan praktis yang mendalam, sampai ke harga per biji popcorn. Dan ini bukan soal detail sepele. Mengetahui harga per biji popcorn itu menunjukkan pemahaman mendalam tentang unit economics, biaya dan keuntungan dari setiap unit yang dijual. Itu pemahaman matematis tentang bagaimana sebuah bisnis benar-benar menghasilkan uang, marginnya di mana, dan bagaimana cara meningkatkannya. Gairah tidak akan pernah bisa menggantikan perhitungan seperti itu. Pengetahuan teruji di pasar inilah yang meyakinkan, bukan sekedar semangat yang membara. Itu poin yang sangat valid, dan saya tidak menyangkal pentingnya unit economics. Tapi kompetensi tanpa gairah akan membuat seseorang menyerah terlalu cepat. Ini membawa kita langsung ke poin berikutnya, siklus hidup wirausahawan dari Hormozi. Menurut kerangkanya, alasan utama orang gagal bukanlah karena model bisnis mereka salah, tapi karena mereka terjebak di lembah keputusasaan atau valley of despair. Mereka tidak punya ketahanan psikologis untuk tetap berpegang pada satu hal cukup lama agar berhasil. Dan apa penyebab mereka tidak bertahan? Karena mereka terus mengejar wanita berbaju merah, metafora untuk peluang berikutnya. Mereka melihat orang lain sukses di bidang lain dan langsung berpikir, mungkin saya harus coba itu. Ini adalah reaksi emosional yang kita kenal sebagai FOMO, Fear of Missing Out. Solusi yang ditawarkan Hormozi untuk ini adalah murni disiplin mental, komitmen, dan penghapusan alternatif. Ini soal kemauan, fokus, dan kekuatan psikologis untuk tetap di jalur meskipun sulit. Ini bukan soal strategi, tapi soal keteguhan hati. Ini seperti lari maraton. Semua orang semangat di kilometer pertama. Tapi di kilometer 30, saat semuanya sakit dan garis finish masih jauh, nah, disitulah lembah keputusasaan itu. Hanya mereka yang punya kekuatan mental yang akan terus berlari. Saya tidak sepenuhnya setuju dengan itu. Tentu ada tantangan psikologis, tapi membingkainya murni sebagai kegagalan kemauan itu terlalu menyederhanakan masalah. Seringkali wirausahawan beralih ke wanita berbaju merah bukan karena kurangnya kemauan, tapi karena hipotesis praktis awal mereka terbukti salah di pasar. Pivot atau beralih haluan itu bukan tanda kelemahan psikologis, itu adalah tindakan strategis cerdas berdasarkan data. Tapi Hormozi secara spesifik bicara tentang orang yang menyerah terlalu cepat. Betul, tapi terlalu cepat itu relatif.
Proses wirausaha itu bukan tentang keteguhan hati yang buta, melainkan tentang iterasi praktis untuk menemukan apa yang benar-benar berhasil. Untuk mencapai apa yang disebut Hormozi sebagai optimisme yang terinformasi, seseorang memerlukan data dan pembelajaran praktis dari pasar, bukan hanya keyakinan buta dari dalam diri. Bertahan secara membabi buta pada strategi yang tidak berhasil hanya karena dorongan psikologis untuk tetap fokus adalah resep kehancuran. Kemampuan untuk beradaptasi secara praktis berdasarkan umpan balik pasar jauh lebih penting daripada sekedar keteguhan psikologis yang kaku. Kegagalan untuk beradaptasi secara praktis adalah resep bangkrut tidak peduli seberapa fokusnya seseorang secara mental. Saya mengerti soal adaptasi, tapi argumen Hormozi adalah banyak orang bahkan tidak sampai pada titik di mana mereka punya cukup data untuk membuat keputusan adaptasi yang cerdas. Mereka keluar dari permainan karena tekanan mental, bukan karena analisis pasar yang cermat. Mereka menyerah pada keraguan diri di lembah keputusasaan sebelum strategi mereka sempat diuji sepenuhnya. Jadi, pertarungan psikologis untuk bertahan melewati lembah itu harus dimenangkan dulu sebelum kita bisa bicara soal data dan iterasi praktis. Itulah yang menciptakan lembah keputusasaan itu. Krisis psikologis itu adalah gejala dari masalah praktis dalam bisnis. Jadi solusinya bukan hanya bertahanlah, tapi cari tahu secara praktis mengapa ini tidak berhasil dan perbaiki. Fokus pada metrik yang tepat, bicara dengan pelanggan, ubah produknya, itu adalah tindakan praktis yang akan menarik seseorang keluar dari lembah keputusasaan tersebut. Keyakinan saja tidak akan mengubah angka penjualan yang merah. Berdasarkan diskusi kita, saya tetap pada pandangan saya. Meskipun keterampilan praktis dan strategi itu bisa dipelajari dan sangat penting, semua itu tidak akan berguna tanpa percikan awal. Keberanian untuk mengambil langkah psikologis pertama, dan ketahanan mental untuk terus berjalan saat keadaan sulit. Perjalanan wirausahawan, pada intinya, adalah perjalanan internal untuk menaklukkan batasan yang diciptakan oleh diri sendiri. Seperti yang digambarkan dengan sangat kuat oleh Hormozi, dalam pengalamannya sendiri saat ia harus memilih antara mimpinya dan ekspektasi ayahnya. Itu fondasi dari segalanya. Dan saya kembali ke argumen awal saya. Keberanian memang percikan apinya, saya setuju. Tapi kerangka kerja, praktis strategi, keterampilan yang relevan, pemahaman pasar yang mendalam, dan kemampuan untuk beradaptasi berdasarkan data, itulah bahan bakarnya. Tanpa bahan bakar yang cukup dan berkualitas, percikan api sebagus apapun akan cepat padam. Keputusan emosional untuk memulai harus segera didukung oleh eksekusi yang rasional, terukur, dan strategis agar bisa bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar membangun sesuatu yang bernilai. Diskusi ini benar-benar menyoroti sebuah ketegangan inti dalam kewirausahaan yang sepertinya tidak akan pernah ada jawaban tunggalnya. Interaksi konstan antara kondisi internal si pendiri dengan realitas eksternal pasar yang keras. Tepat sekali. Materi dari Alex Hormozi ini begitu berharga karena tidak memilih salah satu, melainkan menunjukkan bahwa untuk berhasil, seorang wirausahawan harus menjadi master di dua dunia sekaligus. Mereka harus mampu menguasai psikologi mereka sendiri, sambil pada saat yang sama menguasai mekanika praktis dalam menjalankan bisnis. Ini membuat kita semua merenungkan, mana yang sebenarnya harus didahulukan.